Sekarang kita lanjut ke solusi yang paling akhir, solusi kelima, yaitu DevOps Solutions, Development and Operations. Intinya DevOps itu panjangnya Development and Operations. Intinya dalam proses DevOps itu, dia itu lebih banyak melakukan otomasi ketimbang proses manual di dalam software development lifecycle. Tentunya SDLC yang digunakan di DevOps itu lebih cenderung menggunakan Agile sebagai metodologi. Software development lifecycle itu sendiri sebenarnya ada prosesnya dari planning, design, build, testing, dan deploy. Pertama dari sisi planning, kita memplanning sebuah aplikasi, kita membuat dokumen dan lain-lain. Lalu dari sisi desain, kita membuat apa yang kita buat itu juga perlu di list down apa saja secara desain. Lalu dari sisi build, kita membuat kodenya, lalu testing, dan lalu deploy ke production, deploy ke development dulu, lalu nanti pindah ke testing dan production. Proses-proses ini itu sebenarnya kan memakan waktu yang lama, karena itu DevOps merupakan salah satu solusi terbaik untuk mempercepat proses software development lifecycle. Service utama yang ada di DevOps Solution Azure itu yang pertama ada Azure DevOps. Ini adalah solusi awal ya. Awalnya di Azure itu hanya ada Azure DevOps untuk DevOps Solutions. Dari sisi untuk code repository, dari sisi otomasi seperti pipeline, dari sisi project management menggunakan Scrum, Kanban board, itu awalnya semuanya ada di Azure DevOps terhubung, dan juga dia punya konektor ke banyak pipelines, teknologi untuk pipeline seperti ya saya lupa namanya. Intinya banyak lah yang bisa digunakan untuk Azure DevOps. Dia lalu tahun 2020 Microsoft mengakuisisi GitHub, dan otomatis GitHub memiliki konektor ke Azure melalui GitHub Actions. GitHub Actions ini bisa digunakan untuk pipeline deployment ke Azure secara otomatis. Lalu ada Azure DevTest Lab, ini untuk melakukan development dan testing dari menggunakan cara infrastructure as a code. Salah satunya biasanya dipakai untuk membuat VM dan aplikasi di virtual machine tersebut. Solusi pertama itu adalah Azure DevOps. Ini seperti yang tadi saya bilang. Azure DevOps itu adalah Unified DevOps Solution. Artinya seluruh solusi DevOps itu terhimpun di dalam Azure DevOps, dari mulai proses awal di mana ada board-nya, Kanban board. Ini untuk Scrum, Agile, gabungan dengan Kanban, di mana Kanban board ini digunakan untuk men-track backlog. Jadi dalam satu produk itu bisa terjadi, bisa ada banyak backlog item, dan backlog item itu nanti akan dibagi lagi berapa task. Nanti setiap task itu yang akan digunakan sebagai untuk di track. Nanti dalam Kanban board dia bisa dilihat task ini ada di to-do list, lalu nanti dipindahkan on progress, on testing, dan lain-lain, on apa, sampai ujung-ujungnya ada di bagian done. Itu Kanban board untuk men-track item backlog. Lalu Azure DevOps juga mensupport repository. Repository itu ada dua, kode repository untuk kode itu ada dua sebenarnya, dua tipe, ada Git repository, ada juga chunk-based repository. Jadi kalau Git repository kita sudah biasa dengan GitHub, GitLab, tapi ada juga namanya chunk-based repository, itu awalnya ada di TFVC, Team Foundation Version Control. Itu sistemnya agak berbeda dengan GitLab, dengan Git repository pada umumnya. Kalau Git repository pada umumnya ketika ada konflik, dia akan muncul konflik itu, lalu kita milih merge konflik yang mana yang mau kita ambil.
dari dua hal yang dari beberapa yang konflik seperti itu. Tapi kalau chunk based dia tidak akan pernah ada konflik. Tapi yang ada adalah locking, di mana ketika ada satu orang sedang mengedit satu file dan orang lain sedang mengedit file tersebut, kita tidak bisa masuk ke file itu. Itulah konsep chunk based. Dan perubahannya itu bukan berdasarkan apa yang diubah, tapi berdasarkan byte yang diubah, delta chunk yang diubah. Lalu dari sisi pipelines, Azure DevOps juga ada dua pipelines. Pertama, pipeline build sama pipeline release, CI dan CD. CI itu yang build, CD itu untuk release. Pipeline CI itu memiliki banyak built-in template untuk CI-nya. Kita bisa milih kalau misalkan dia mau build ke Azure Kubernetes Service, kalau dia mau pakai Terraform atau banyak hal. Pokoknya kita bisa milih dia menggunakan apa, seperti Ansible contohnya, atau CD release pipeline, continuous deployment. Itu kita juga bisa membuatnya dengan beberapa pilihan. Di dalam continuous deployment kita juga bisa menggunakan workflow, di mana bisa saja dalam satu proses pipeline itu membutuhkan permission dari orang lain. Misalkan kita mendeploy untuk production. Dalam satu prosesnya kita bisa membuat proses itu berhenti sebelum dapat persetujuan dari project manager, misalkan seperti itu. Lalu bisa juga kita menggunakan artifact. Artifact itu saya bilang hasil build dari repository, itu akan menjadi bisa disimpan sebagai artifact, dan artifact ini bisa digunakan oleh repository lainnya. Jadi kita seperti membuat sebuah package. Package-nya ini bisa dibilang reusable package, di mana nanti aplikasi-aplikasi lain bisa menggunakan package ini. Lalu terakhir juga ada namanya fitur test plan. Test plan ini untuk testing dan QA. Dalam proses CI/CD kan pasti ada bagian testingnya, di antara ketika dia melakukan deployment, sebelum dia melakukan deployment. Ketika dia tidak lolos testing, otomatis deployment tidak akan dilakukan. Lalu yang ketiga, dia memiliki banyak konektor ke service-service open source dan Azure. Yang tadi saya bilang open source seperti Ansible, Terraform, lalu service-service Azure seperti Azure Kubernetes, Azure Functions, Azure App Service, bahkan ada Azure VM, dan lain-lain. Lalu solusi kedua, ini adalah solusi yang baru sebenarnya tahun 2020, di mana GitHub itu diakuisisi oleh Microsoft, dan dengan GitHub Actions kita bisa melakukan pipeline ke Azure, CI/CD ke Azure. Pertama, ini GitHub itu adalah repository code yang paling besar di dunia, paling terkenal. Mungkin kita semua juga sudah menggunakan GitHub ya dari sudah lama gitu, tapi tahun 2020 baru diakuisisi oleh Microsoft. Dan dia menggunakan Git-based, seperti yang tadi saya bilang ada repository kode itu bisa menggunakan chunk-based atau Git-based. Nah, ini GitHub menggunakan Git-based dari awal semenjak ada. Lalu ada fitur baru namanya Kanban board di GitHub. Fitur ini ada di project. Kalau misalkan kita buka GitHub, di bagian project kita bisa membuat Kanban board. Kanban board ini kita bisa buat task di situ, lalu kita drag and drop setiap ke proses berikutnya. Sama mirip seperti Kanban board di Azure DevOps. Lalu dia juga bisa support issue reporting, discussion, and tracking. Ini normal di GitHub ya. Biasanya untuk project open source itu ada issue reporting, ada discussion-nya juga di situ, dan tracking isu-isu apa saja yang ada. Lalu di sisi CI/CD dengan GitHub Actions, kita bisa menggunakan CI/CD ke Azure, contohnya. Lalu ada wiki untuk dokumentasi kolaboratif, ini salah satu fitur yang cukup bagus dari GitHub, sudah lama ada. Lalu dia juga bisa dijalankan di cloud dan on-premise. Solusi berikutnya adalah
Azure DevTest Lab. DevTest Lab ini sebenarnya ini untuk development ya dan testing ke virtual machines. Dia biasanya menggunakan VM dengan tiernya khusus untuk development ya, bukan tier yang untuk production. Dia bisa membantu untuk proses build, setup, dan tear down. Tear down itu hapus deployment. Kita bisa menggunakan dia untuk build aplikasi dari source code sampai running di VM tersebut. Dia juga bisa membantu setup VM itu dari kode infrastructure as a code, di mana kita buat kodenya, bisa menggunakan ARM template dan langsung mendeploy, langsung membuat VM itu tersendiri. Lalu dia juga bisa tear down, menghapus deployment tersebut. Automation dari infrastruktur sampai level aplikasi, ya dari awal kita buat VM sampai kita buat VM itu konfigurasi VM sampai kita deploy aplikasi dan aplikasi itu running sampai akhirnya deployment VM itu dihapus, kita semua bisa menggunakan Azure DevTest Lab. Kita akan berlanjut ke kuis 3.5.